semakin kita bisa menghargai. Begitu mahalnya. Karena di dalam karya penebusan Kristus itulah semua impian, semua harapan, semua cita-cita, semua hal yang kita harapkan yang baik di masa depan itu terwadahi. Mari kita langsung saja membuka kitab Keluaran pasalnya yang pertama. Kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat 1 sampai 22, saya akan bacakan ya. Bapak Ibu rekan sekalian bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman, ini adalah bulan Desember dan kita memulai satu babak baru dari perjalanan spiritual kita, yaitu dalam kitab Keluaran. Dan kali ini kita akan membaca 1 dari 5 kitab Musa. Ya, maka kita akan sangat melihat bagaimana di kitab Keluaran itu tipologi atau gambaran samar-samar tentang rencana keselamatan, kedatangan Kristus Sang Mesias itu nampak dekat sekali dengan seorang tokoh, yaitu tokoh Musa. Nah, sebelumnya mari kita melihat beberapa hal yang penting. Ya, kita tahu ini adalah kitab Keluaran, di dalam terjemahan lain namanya Exodus. Maka ini adalah sebuah gambaran tentang sebuah perjalanan ya dari tempat satu ke tempat yang lain dan menuju keluar. Ada 2 garis besar kitab Keluaran tentunya kalau kita bisa melihat. Yaitu yang pertama, pembebasan bangsa Israel, ya diwakili di pasal 1 ayat 1 sampai nanti pasal ke-18 ayat 27. Lalu nanti poin yang kedua adalah bangsa Israel di Sinai, pasal 19 sampai nanti pasal yang ke-40. Nah, kedua garis besar ini menjadi sangat penting karena satu, itu adalah satu gambaran tentang penebusan Kristus, tetapi pada waktu masuk di bangsa Israel di Sinai, ini agak mirip dengan penempatan dari 5 kitab Musa, yaitu bagaimana bangsa itu memastikan bahwa mereka ketika keluar mengenal siapa yang membawa mereka keluar.
Ya, jadi ini sekali lagi saudara sekalian, ini sangat penting buat kita untuk memahami dasar iman Kristen itu tidak hanya penebusan dosa manusia, tetapi pada waktu kita ditebus oleh Tuhan, kita juga diajak untuk mengenal Sang Penebus itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada banyak pertanyaan misalnya, bagaimana Pak kita tahu bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan, bahwa kita ini sudah betul-betul dipanggil dan diberikan sebuah jaminan hidup yang kekal. Salah satu cirinya adalah bahwa kita semakin mengenal Sang Penebus dosa tersebut. Maka ada dua gambaran ini. Oleh karena itu pentingnya kitab Keluaran ini untuk memahami bahwa pembebasan dari perbudakan yang diwakili oleh bangsa Israel dilepaskan dari bangsa Mesir merupakan sebuah gambaran yang sangat nyata tentang gambaran Kristus, yang adalah Tuhan itu melepaskan kita dari perbudakan dosa, ya, perbudakan secara spiritual, lalu masuk ke dalam sebuah kehidupan yang baru yang direpresentasikan dengan banyak susu dan madunya di tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Maka kalau kita nanti melihat kitab Ibrani itu sangat kental sekali tentang istilah tanah air surgawi misalnya. Ya, kita akan kembali kepada tanah air kita. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Ya, ini gambaran yang sangat kental sekali untuk memberikan sebuah penjelasan bagaimana kita ini dalam samar-samar di kitab Keluaran itu semakin nyata. Jadi kita ini bisa memahami seakan-akan begini, bagaimana Tuhan itu menebus dosa dan mengutus anaknya yang tunggal, demikianlah kita bisa melihat tipologi gambaran secara manusiawi. Sehingga waktu kita melihat secara manusiawi, empati kita, simpati kita, rasa kedekatan kita dengan Tuhan itu semakin nyata karena kita melihat gambaran yang adalah Tuhan itu dimanifestasikan di dalam gambaran hubungan manusia dengan manusia lainnya. Maka di dalam kitab Keluaran juga kita akan mengenal pertama kali penjelasan tentang Paskah misalnya atau Pesah, ya, bagaimana anak-anak sulung itu kemudian dibebaskan itu dengan melaburkan darah domba di atas pintu semua orang-orang Yahudi, sehingga mereka dilewati. Nah, di sanalah ide tentang Paskah itu muncul sebenarnya. Nah, kita akan terus melihat gambaran besarnya untuk mengenal kitab Keluaran ini. Selain penting kitab Keluaran karena tipologi dan gambaran yang sangat dekat dengan rencana keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan, yang berikutnya adalah penulisnya adalah Musa. Nah, Musa adalah tokoh dari kitab ini dan sekaligus juga pengarangnya. Ya, kitab Pentateuch, ya, 5 Penta itu 5, ya, hukum 5 tentang gambaran Musa sendiri menyatakan tentang keberadaan Allah yang selalu saya ulang. Dari kitab Kejadian menyatakan akan kedaulatan Allah. Dia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu masuk ke dalam kitab Keluaran bagaimana Allah yang besar dan dahsyat itu melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Bagian yang ketiga adalah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat. Ya, Imamat memastikan bahwa pola penyembahan mereka itu tidak seperti pada waktu mereka ada di Mesir, karena mereka tahunan ada di sana, sehingga konsep mereka tentang penyembahan itu sangat terpengaruh oleh budaya di Mesir saat itu, sehingga Tuhan memastikan bahwa bagaimana mereka menyembah harus jelas. Baru masuk kitab Bilangan, ya, menghitung semua prajurit dan memulai sebuah perjalanan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan yang terakhir adalah kitab Ulangan, yaitu mengulang kembali apa yang sudah mereka dapatkan di kitab Imamat. Jadi formasi tentang kitab Keluaran ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran yang sangat utuh, bahwa kitab Keluaran menjadi karya sastra yang agung sekali di dalam gambaran tersebut ketika tipologi gambaran Kristus itu sangat mirip sekali dengan Musa. Ya, saya kasih gambaran beberapa hal. Yang pertama adalah kalau kita melihat seperti halnya Kristus, Musa di masa kanak-kanak berada dalam bahaya mau dibunuh. Persis sekali, mirip sekali gambarannya, karena ia dilahirkan pada waktu Israel ada di bawah penindasan Mesir. Musa bangkit. Pada saat Musa dibangkitkan, mereka di dalam ancaman. Sama seperti ketika Kristus juga lahir dalam dunia ini, di lingkungan sosialnya menjadi ada tekanan yang sangat kuat. Ya. Yang kedua adalah seperti halnya Kristus yang adalah nabi, pemimpin, dan pengantara, quote and quote. Demikianlah sebenarnya Musa pun digambarkan demikian. Ya, jadi Musa pun menjadi sebuah gambaran samar-samar bahwa Musa adalah nabi, pemimpin sekaligus pengantara yang membawa umatnya datang kepada Tuhan.
Bilangan 34 ayat 1 sampai 2 misalnya saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Dekat sekali dengan kalimat di Matius 21 ayat yang ke-11 yang dikatakan demikian. Dan banyak orang menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, jadi peran fungsinya itu menjadi sama. Seperti halnya Musa, Tuhan menyatakan sesuatu kepada Nabi Musa tersebut dan menyampaikan kepada bangsa Israel. Demikian juga di Matius 21 digambarkan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kisah Para Rasul 3, 22-23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi Matius, Kisah Para Rasul, dan juga Kitab Bilangan itu paralel sekali. Gambaran tentang bagaimana Musa itu lahir pada waktu di dalam perjanjian lama, itu seperti halnya diulang ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Bukan hanya itu, keduanya juga ditolak oleh saudara-saudaranya. Keluaran pasal 2, 11-15 kalau kita membaca. Demikian juga Yohanes 1 ayat 11. Yesus pun ditolak oleh saudara-saudaranya. Jadi kalau kita melihat tentang kitab Keluaran ini, saudara sekalian, ini menjadi sangat penting buat kita. Salah satunya adalah memahami bahwa cara Allah bekerja itu konsisten. Cara Allah bekerja itu tidak berubah-ubah. Cara Allah menyatakan kasih-Nya dan keadilannya walaupun dalam konteks yang berbeda zaman, tetapi bagaimana Dia menyatakan dirinya, bagaimana Dia menunjuk nabinya, menunjuk pengantaranya, menunjuk pemimpinnya, sebenarnya menjadi gambaran yang semakin utuh, terlihat semakin jelas. Ya, sama seperti halnya saya kasih gambaran, kalau kita perjanjian lama seperti kita nonton TV hitam putih. Kalau kita nonton TV hitam putih, pertandingan antara Indonesia sama Malaysia hasilnya akan sama. Walaupun kita tidak bisa melihat terlalu jelas karena pakaiannya antara Malaysia dan Indonesia mungkin cuma hitam putih. Tapi nggak mungkin gara-gara bajunya itu berbeda, hasilnya jadi misalnya tadinya Indonesia menang 5-0. Lalu karena TV-nya berwarna jadi kalah misalnya, atau jadi seri. Nggak mungkin, karena satu pertandingan yang sama. Satu pertandingan yang sama, yang satu dilihat dengan hitam putih. Tidak membuat hasilnya itu jadi beda. Walaupun gambaran di TV berwarna itu semakin clear, semakin jelas. Oh, yang nyetak gol si ini. Oh, sebenarnya tadi bolanya tuh ke sana. Saya kira itu bola ternyata itu tadinya awan karena warnanya putih sama misalnya. Ya. Oh, ini semakin jelas. Oh, ini gambarannya semakin jelas. Nah, demikianlah sebenarnya kita ini bersyukur sekali saudara sekalian karena kita punya Alkitab, kita punya Allah yang menyatakan dirinya di dalam wahyu khusus dengan konsisten. Makanya saya mengajak kita untuk membaca misalnya kalau kita membaca pasal demi pasal, kita tetap harus bisa melihat bahwa di dalam semua kisah-kisah perjanjian lama itu mutiara-mutiara kehidupan tentang Kristus, tentang keselamatan, tentang penebusan dosa, tentang Injil, itu selalu akan ada di sana gitu. Ya, selalu akan ada. Dan ini menolong kita sebenarnya pada waktu kita membaca Alkitab dengan berurutan sekalipun, kita punya satu gambaran yang utuh tentang apa sih yang sebenarnya kita cari dan sebenarnya apa yang kita lihat di dalam bagian itu. Keunikan kitab ada beberapa hal yang saya akan bagikan dengan cepat saja. Yang pertama adalah peringatan Paskah pertama kali di Keluaran 12 ya, ayat 13, 23, 27 ya. Kata Paskah itu dikatakan Pesah ya, dalam bahasa Inggris Easter, atau dalam konteks yang lebih cocok sebenarnya Passover ya, Passover, melalui atau melewati. Dalam konteks kitab Keluaran ini menunjuk kepada peristiwa tulah yang ke-10. Nah, anak sulung umat Israel selamat karena pintu rumah mereka diolesi oleh darah domba. Lalu kemudian malaikat pencabut nyawa itu melewati setiap Passover ya, setiap pintu rumah yang sudah dilabur oleh darah domba Allah itu. Dan ini sekali lagi sangat kental sekali untuk mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang sudah dilabur hatinya, ya, dibasuh oleh darah domba Allah, yaitu Kristus itu sendiri, ya, mereka dilewati Passover.
Jadi kalau kita melihat gambaran bagian ini, kita bisa semakin memahami, saudara sekalian. Kita bisa melihat ambience apa yang terjadi pada waktu tulah ke-10 itu terjadi. Kita bisa membayangkan betapa sangat mahalnya harga nyawa itu ketika kita melihat kitab Keluaran. Bayangkan, kita bisa melihat keluarga-keluarga yang punya anak sulung, ya, di dalam sebuah rumah, di mana orang tua mempunyai sebuah impian terhadap anak ini. Ya, kita yang sudah punya keluarga, kita mengerti tentang bagian ini, bukan? Kita menjaga, kita menolong, kita merawat anak ini, ya, anak sulung yang kita harapkan, ya, satu-satunya yang menjadi harapan. Lalu pada waktu itu kalau tidak dilabur, maka malaikat pencabut nyawa itu akan mengambil anak sulung tersebut. Dan kita sebagai manusia melihat bagian itu semakin bisa menghargai karya Kristus, saudara sekalian. Semakin kita bisa menghargai, begitu mahalnya. Karena di dalam karya penebusan Kristus itulah semua impian, semua harapan, semua cita-cita, semua hal yang kita harapkan yang baik di masa depan itu terwadahi, ya, diakomodir di mana? Di dalam penebusan anak domba Allah itu. Jadi betapa sangat mahalnya penebusan Kristus itu sehingga kita tidak akan main-main. Seperti gambaran dalam kitab Perjanjian Lama di bagian ini. Keunikan kitab yang kedua tidak hanya tentang Paskah, tapi juga perjanjian di Gunung Sinai. Keluaran pasal 19, ya, ayat 1 sampai nanti pasal 24. Nah, perjanjian di Gunung Sinai seperti tadi yang saya sudah bahas, itu berkaitan dengan dasar ibadah. Tentu ada 3 unsur di dalam perjanjian Sinai. Yang pertama adalah statusnya. Jadi dalam perjanjian Sinai, Allah yang tidak terbatas itu mengikatkan dirinya kepada umat pilihannya. Ini luar biasa. Ya, ada status bahwa umat Israel menjadi harta kesayangannya. Bagian yang kedua adalah tugas mereka dalam kerajaan Allah, yaitu sebagai hamba Tuhan, tidak lagi menjadi budak. Yang ketiga adalah cara hidup. Jadi yang pertama adalah tadi statusnya, yang kedua adalah tugasnya, yang ketiga adalah cara hidupnya. Jadi kalau kita melihat perjanjian di Gunung Sinai, saudara sekalian, sebenarnya kita sudah bisa memahami sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Kristus, apa yang harus kita refleksikan. Ya, status dan fungsi tugas kita dan bagaimana kita hidup, lifestyle kita. Sehingga kalau 3 bagian ini saja menjadi evaluasi kita, khususnya kita mau masuk ini ya, mau masuk tahun yang baru. Kan kita buat resolusi nih. Ya, kadang-kadang kita mau buat resolusi, apa sih yang menjadi evaluasi kita? Apa sih yang menjadi gambaran kita? Paling tidak hari ini kita diberikan sebuah gambaran 3 hal. Yang pertama adalah status kita. Siapa sekarang hari ini? Kita adalah anak raja, kita adalah anak Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih, ditebus oleh Kristus. Oleh karena status kita yang jelas inilah, semestinya tugas itu melekat kepada status kita. Bukan hanya tugas, tetapi lifestyle kita. Cara kita berpikir tentang pekerjaan, cara kita berpikir tentang keluarga, cara kita berpikir tentang masa depan anak-anak kita. Semuanya ada di sana menjadi refleksi. Sehingga kalau setiap akhir tahun kita bisa mulai mengurut nih, mulai melihat apa sih yang Tuhan percayakan dan apa yang Tuhan ambil daripada kita. Dan kalau itu semuanya kita bisa pahami, maka kita sadar kadang-kadang Tuhan meminta sesuatu di dalam diri kita dan kita harus melepaskan. Karena jangan sampai apa yang kita pegang itu justru mengganggu status kita sebagai anak Tuhan. Apa yang kita genggam justru mengganggu tugas kita sebagai hamba Tuhan. Apa yang kita genggam seringkali juga mengganggu cara hidup kita di dalam Tuhan. Keunikan bagian yang lain adalah pembuatan kemah suci. Keluaran pasalnya yang ke-35. Ya, sekali lagi, kalau kita melihat pembuatan kemah suci ini sangat menarik sekali karena di sanalah ada tipologi atau gambaran tentang sebuah peristiwa di mana Tuhan sejak dari perjanjian lama, sejak dari kitab Kejadian bahkan, itu mempunyai sebuah semangat, sebuah tujuan, pengennya tuh bukan hanya tinggal di surga gitu loh. Kita tuh punya Tuhan yang selalu berinisiatif untuk apa? Berinisiatif untuk tinggal bersama. Untuk hidup bersama, untuk berjalan bersama. Jadi kalau kita melihat ke depan, apa yang nampak sebenarnya? Ya disinilah sebenarnya gambaran Immanuel itu muncul. Allah beserta kita itu bukan hanya sekedar di kitab Matius yang kita sudah bahas, tapi dalam kitab Keluaran. Ketika Musa itu diminta untuk membangun kemah suci, yang pertamanya Musa dipanggil ke atas gunung, lalu bercakap-cakap, lalu Musa turun ke bawah menyampaikan. Setelah itu, Musa diminta untuk membuat kemah suci. Dan di dalam konteks bagian itu, kedekatan Allah
dengan umatnya itu sangat terjalin. Ini kan ironis jadinya. Kalau Allah saja di dalam dirinya pengen bersekutu dengan kita, bagaimana mungkin kita justru mencari sebuah alasan untuk tidak bersekutu dengan Dia gitu loh. Benar gak sih? Tuhan itu pengen dekat dengan kita. Tuhan pengen bersekutu dengan kita. Tapi setiap kali kita punya kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Dia, kita mencari-cari alasan untuk tidak bersekutu dengan Dia. Artinya ada sesuatu yang salah di dalam relasi kita dengan Tuhan. Gitu. Ini kan apa ya? Sebenarnya kan gini. Tuhan itu butuh kita, apa kita yang butuh Tuhan sih? Ayo, kalau kita mau jujur, apa Tuhan ini butuh kita? Enggak lah, di dalam dirinya Dia sudah puas dan cukup kok. Ya, Dia bisa memuliakan dirinya, Dia bisa saling mengasihi karena kita punya satu hakikat Allah dengan 3 pribadi kok. Di dalam dirinya Dia sudah more than enough gitu loh. Tapi di dalam diri inilah yang luar biasa agung inilah Dia pengen sekali untuk menciptakan, untuk meng-create ya masterpiece-nya, ya, karya agungnya yaitu kita manusia ini, untuk menjadi bagian di dalam Dia itu bersekutu bersama. Ya, ini privilege. Ini gambaran yang sangat istimewa harusnya. Dan setiap kali kita memahami dalam bagian ini, harusnya kita semakin menghargai setiap waktu bersama dengan Tuhan. Kita semakin menghargai setiap waktu kita bisa beribadah walaupun online. Kita bisa menghargai setiap kesempatan kita bisa membuka Alkitab. Kita masih bisa berdoa. Kita masih bisa memanggil Tuhan, itu adalah Tuhan kita, Bapa kita yang dekat dengan kita. Wow. Yang terakhir adalah peristiwa Laut Teberau. Karena di tengah-tengah ancaman itulah sebenarnya Tuhan menyatakan keajaibannya dengan menyatakan mujizatnya yang sangat luar biasa untuk membuat bangsa Israel ini melihat bahwa Allah yang melepaskan mereka itu bukanlah Allah ecek-ecek, bukan Allah yang recehan, tetapi Allah yang menyatakan kuasanya yang demikian perkasa. Nanti kita akan bahas dalam sesi berikutnya. Jadi kalau saya mau menyimpulkan sedikit tentang bagaimana kita memahami kitab Keluaran, yang pertama tadi saya sudah mengulang berkali-kali, ini adalah gambaran tipologi, ya seperti TV hitam putih lalu TV berwarnai, kita melihat semakin jelas. Yang kedua, dalam kitab Keluaran kita semakin mengenal bagaimana Allah itu selalu ingin mendorong kita untuk berpindah, ya. Ingin selalu membuat kita tidak tinggal di satu tempat, ingin selalu mendorong kita untuk maju. Karena sekali lagi, musuh orang Kristen yang salah satu yang paling besar adalah apa? Kenyamanan. Ketika kita tinggal dalam satu zona kenyamanan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan melakukan dengan banyak hal untuk kita itu keluar dari zona nyaman untuk pindah ke tempat yang lain. Dengan banyak hal. Apakah itu dengan kondisi di sekeliling? Ingat ya, kalau kita membaca kitab Keluaran pasal 1, apa yang terjadi sebelumnya? Kita bisa melihat ke belakang kan? Kejadiannya apa? Ada kelaparan. Nanti kita akan bahas. Jadi memang Tuhan mengizinkan itu. Supaya apa? Supaya mereka itu terus berpindah, terus leveling up, terus maju, terus bergerak. Karena iman Kristen kalau tidak bergerak, satu-satunya pilihan hanyalah jatuh. Ya, dan bagian yang ketiga adalah kalau kita melihat kitab Keluaran adalah bagaimana Tuhan itu yang sudah menyatakan janjinya, mengikatkan dirinya dengan umat perjanjiannya, menyatakan gambaran yang sangat jelas di Yohanes 10 ayat 28. Apa itu? Yesus pernah berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan mereka dari tanganku. Jadi di kitab Keluaran kita bisa melihat dengan semakin clear, semakin jelas bahwa Allah itu bukan Allah yang mencela-mencela. Allah itu bukan Allah yang tiba-tiba pilih lalu berubah, pindah yang ini, tidak. Allah itu sangat konsisten. Begitu dia mengikatkan janjinya, dia akan menggenapi dan menggenapi semua yang dia sudah janjikan. Allah bukan manusia yang selalu gampang mengumbar janji tapi tidak pernah menepati. Ini adalah gambaran kitab Keluaran. Dan dari mengenal kitab Keluaran ini saja saya semakin banyak diberkati melalui firman Tuhan ini. Menjadi sebuah refleksi di tengah kesulitan, pergumulan hidup, Allah yang sudah berjanji dan berkata, Immanuel, Tuhan menyertai aku. Tuhan menyertai saudara sekalian adalah Allah yang tak pernah mengingkari janjinya. Dan di dalam pengenapan janjinya kita akan melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang sangat agung ketika ada banyak
Kejadian tentang Paskah, tentang Laut Teberau, tentang banyak hal yang Tuhan nyatakan. Nanti kita akan melihat. Oke, kita akan langsung saja di dalam poin yang pertama, yaitu melihat kitab Keluaran pasal yang pertama. Kalau kita membaca ayat 1, inilah nama para anak Israel dan seterusnya. Ya, kita tidak akan membedah ini walaupun ini juga menjadi penting. Tetapi kalau kita melihat ayat yang kelima yang menarik, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Jadi scene-nya dikatakan dulu, Yusuf telah ada di Mesir serta semua saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi, ini adalah sebuah latar belakang yang memberikan sebuah gambaran kenapa mereka sampai ada di Mesir. Dan kalau kita melihat dalam konteks bagian ini, mereka ada di Mesir karena sebelumnya Tuhan mengizinkan kelaparan di kampung halaman mereka. Tetapi kelaparan yang terjadi di kampung halaman justru dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan sesuatu, yaitu rekonsiliasi keluarga, kan? Ya, rekonsiliasi keluarga antara saudara-saudaranya, mereka saling memaafkan. Kejadian pasal yang ke-50. Tetapi yang lebih penting juga dari bagian itu adalah dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kenapa kok Musa menempatkan kalimat ini? Ada orang yang tidak mengenal Yusuf, raja baru ini muncul. Karena tidak mengenal Yusuf, mulai dari situ, tadinya kelaparan yang terjadi kitab Kejadian berubah, bermutasi. Ya. Coba saya kasih gambaran dulu gini. Mereka ini pindah dari kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Tuhan izinkan terjadi. Pindahlah mereka ke Mesir. Apa yang terjadi di Mesir? Wah, hebat dong. Karena Yusuf sudah jadi pemimpin di sana. Artinya orang Israel pada saat pindah ke Mesir sudah menikmati ada banyak hal di sana. Mereka mendapatkan banyak privilege. Tapi sekali lagi ini menarik. Tiba-tiba di ayat yang ke-8 muncullah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Kenapa ini menjadi penting? Karena justru Tuhan mengizinkan pemimpin yang tidak mengenal Yusuf ini menjadi satu titik pertama ketika kelaparan bermutasi menjadi sebuah pergumulan yang baru yang harus dihadapi oleh orang Israel itu. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks bagian ini, ada kalimat yang mengatakan pemimpin yang tidak mengenal Yusuf. Pemimpin tidak mengenal Yusuf. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kepemimpinan sebuah negeri, saudara sekalian. Kalau kepemimpinan sebuah negeri, pesan apa yang sebenarnya disampaikan oleh kitab Keluaran yang pertama ini? Artinya adalah kita ini tidak bisa bermain-main dengan pemimpin di sebuah bangsa. Karena raja ini tidak mengenal Yusuf. Artinya ada sebuah pergolakan kepemimpinan di sana. Kalau saya mau bahasakan dalam bagian sekarang ini adalah ada pergolakan tentang politik dalam sebuah bangsa. Kenapa? Bagaimana mungkin ini pemimpin tidak kenal Yusuf, tetapi ditempatkan di sini? Berarti ada sebuah gejolak yang terjadi di sana. Entah itu like and dislike atau apapun juga. Tetapi ini pesan yang penting untuk kita memahami apa yang harus kita pahami. Yusuf yang mati, raja baru yang bangkit, itu memberikan pesan kepada kita seakan-akan ingin menggoyangkan gereja. Woi gereja, kamu itu jangan menarik diri dari dunia. Jangan menarik diri dari kancah perpolitikan. Nggak ngomong harus jadi politikus ya, nggak ngomong begitu ya. Tetapi ini kan gambaran yang paling penting. Kita ini harus keluar sebagai gereja, tidak hanya sekedar memusingkan di dalam gereja gitu loh. Kadang-kadang terlalu banyak rapat di dalam gereja sehingga tidak melihat ya, hal-hal yang penting apa itu. Ya ini pemilihan wali kota, pemilihan kepala daerah gitu loh. Ya. Karena Tuhan juga apa sih? Peduli gitu loh dengan hal yang seperti ini. Dan kitab Keluaran ini dimulai dengan Tuhan mengizinkan raja yang baru yang bangkit tidak mengenal Yusuf. Saya coba kutip sebuah kalimat dari seorang teolog yang menarik sekali ya tentang sekularitas gereja. Kalimatnya begini. Harry Blamires mengatakan arti dari mental sekularisme orang Kristen adalah sekarang ini kita hanya bertemu dengan orang Kristen yang menyembah dan bermoral, tetapi bukan yang berpikir. Sekali lagi,
Kita hanya bertemu dengan orang Kristen yang menyembah dan bermoral, tetapi bukan yang berpikir. Kita semua setuju bahwa kita harus hadir di rumah Tuhan pada hari Tuhan. Kita setuju bahwa berzina dan memfitnah adalah dosa. Tetapi sebagai orang Kristen yang berpikir, kita tidak dapat membicarakan berbagai kontroversi politik, sosial, dan budaya yang membentuk semangat kehidupan intelektual dari banyak orang di dalam maupun di luar gereja.